Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rohima Halimatus Sadiah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 122202061, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya buat video ini sebagai tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fajar Hikam, SSY, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang pernah dijelaskan dan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu kelompok 1. Teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang media? Media adalah perspektif pendidikan yang merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar dan mengajar. Sebab, keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa merupakan subjek yang belajar dan guru merupakan subjek yang mengajar. Mengajar dapat pula diartikan proses membantu seseorang atau kelompok melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif. Nah, teman-teman, bagaimana nih perkembangan zaman dari abad ke abad? Di sini saya akan menjelaskan abad ke-21. Menurut Indriana 2011, secara garis besar perkembangan media pembelajaran abad 21 itu mengikuti perkembangan teknologi, yaitu yang pertama, media hasil teknologi, seperti media grafis, bahan cetak, gambar diam. Yang kedua, media proyeksi diam, yaitu media visual proyeksikan pesan melalui alat dengan berbagai pesan dalam bentuk tulisan, gambar atau grafis, misalnya OHP, slide, dan lain-lain. Yang ketiga, media audio, media yang menyampaikan pesan yang hanya ditangkap dengan indera pendengaran. Yang keempat, media film, televisi, dan multimedia. Yang kelima, media berbasis komputer, yaitu hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer, menyampaikan materi dengan menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan komputer. Asli gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer menyampaikan materi dengan menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan komputer. Nah, teman-teman, media pembelajaran dari yang disebutkan di atas itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari media visual, yaitu kelebihannya dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi, membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis, dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Kekurangannya hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik dan kurang diminati. Yang kedua, media audio, seperti laboratorium bahasa. Kelebihannya, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit, harganya murah, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Kekurangannya, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Karena media audio ini bersifat abstrak pemahaman, pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Yang ketiga, media audiovisual, seperti televisi, radio, kaset, film, yaitu kelebihannya pemakaian tidak terikat waktu, sangat praktis dan menarik, harganya relatif tidak mahal, karena bisa digunakan berkali-kali. Kekurangannya, jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran. Ciri fiksatif, yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif,
yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time-lapse recording, atau sebaliknya suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan-urutan yang jelas dari kejadian peristiwa tersebut. Yang ketiga, ciri distributif yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian itu disajikan dengan sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Menurut teman-teman, apa sih urgensi media pembelajaran itu? Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan menggunakan rancangan media pembelajaran yang tepat, diharapkan mampu mengarahkan dan mendorong optimalisasi pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan daya kreativitas peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai tuntutan paradigma baru. Paradigma baru, pendidik mengharuskan tenaga pendidik untuk berperan bukan hanya untuk sekedar memindahkan pengetahuan atau transfer ilmu kepada peserta didik, melainkan juga harus menjadi fasilitator, perancang pembelajaran, mediator, dan bahkan sebagai manajer dalam ruang kelas. Karena itu, peserta didik diharapkan bukan hanya sekedar menghafal dan mengerti serta menguasai isi pembelajaran, namun juga mampu untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan sesuatu. Nah teman-teman, cukup jelas apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa pantengin terus video-video selanjutnya yang berisikan media-media pembelajaran yang teman-teman saya bawakan. Share video ini sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.